Halo Foodpreneur Indonesia, balik lagi bersama saya Rifki Ramdan Maulana, CEO of Foodies Indonesia. Kita balik lagi di Foodies Podcast bersama narasumber baru kita nih kali ini teman-teman Foodpreneur. Belum pernah Foodies mengundang untuk podcast beliau ini baru pertama kali dan saya menemaninya. Suatu kehormatan bisa menemani narasumber sekarang ini yang kalau kemarin kita sudah mewawancarai Mas Rex, Mbak Steph, Mbak Sarita, yang mereka itu adalah founder CRP. Nah, yang sekarang itu nggak kalah menarik teman-teman. Di ini kita sebut founder CRP juga, dan di sini adalah salah satu orang yang mensukseskan brand-brand fenomenal seperti Warung Abnormal, Bakso Bujangan dalam sistem kemitraannya, dalam bidang salesnya. Nah, ini orang ini makanya kita gali banget nih. Nah, udah pada nggak sabar kan? Langsung aja nih, gua sebut namanya Bapak Hendra Novianto. Halo Pak Hendra. Halo. Halo. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Nih teman-teman buat yang belum tahu siapa Pak Hendra ini beliau adalah salah satu founder CRP Group. Yang CRP Group ini total berapa cabang Pak? Saat ini ya. Total 215 cabang. 215 cabang restoran dari berapa brand? 9. Dari 9 brand. Oh. Sekali ya. Nah, teman-teman, nih saya bakal cerita sedikit nih tentang Pak Hendra. Pak Hendra ini di CRP Group ini beliau sebagai Deputi Direktur Partnership Bisnis CRP Group. Yes, betul ya Pak ya? Betul. Betul. Saya suka keselio nih ngomongnya. Panjang soalnya. Nah, gini. Saya sudah mengenal beliau cukup lama ya, dan yang saya tahu sebelumnya beliau ini adalah Vice President dari Finance and Investment Company. Yes. Dari another company apa ya? Yes. Jadi di sini ada satu case yang menarik nih. Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau nanya dulu nih secara singkat ke Pak Hendra. Pak Hendra, di CRP Group sudah berapa lama Pak membangun ini? Saya join tahun 2016 awal. Dengan CRP Group, iya. Okay. Nih. Itu sebagai profesionalnya, joinnya. Sebagai profesional ya? Ya, sebelumnya hanya sebagai co-foundernya saja. Oke nih, pasti banyak orang yang nanya nih. Tadi yang saya sebutkan Deputi Direktur Partnership Bisnis, pusing. Ngapain Pak secara singkat di CRP Group ini? Oke. Deputi yang saya bawahi itu di bawah Mas Rex sebagai Director Marketingnya. Job desk divisi saya adalah membawahi kemitraan bisnis. Jadi seluruh yang urusannya dengan kemitraan itu adanya di saya. Yang pertama manajer yang menjual franchise-nya, kemitraannya, dan yang kedua adalah business relation-nya. Itu adalah support system atau after sales-nya. Yang ketiga itu tentang bisnis retail-nya. Oke. Jadi kalau saya bisa bilang kemitraannya CRP Group ini dihandle oleh divisinya Pak Hendra ya? Yes, betul sekali. Mantap sekali, sudah 200 cabang. Nah ini the man behind si Foodpreneur Indonesia. Kita gali lebih dalam tentang Pak Hendra ini ya. Oke, nah tadi juga saya udah nyebut ya, sebelum membangun bisnis ini, Pak Hendra ini adalah salah satu profesional di bidang finance and investment company ya Pak? Ya, dulunya. Jadi dulunya sebagai profesional nih, sekarang jadi entrepreneur, ya kan? Kalau saya dulu dengar cerita dari orang itu, oh susah banget nih dari profesional atau dari karyawan loncat ke bisnis, ya kan? Mentalnya harus kuat, ilmunya harus bagus, dan banyak yang gagal. Tapi kalau Pak Hendra ini dari profesional loncat sekarang dan tumbuh pesat bersama tim CRP Group-nya, rahasianya apa nih Pak? Dan kenapa sih Pak? Ini dulu deh, kenapa Pak mau loncat ke bisnis? Oke, mungkin story awalnya saya bisa flashback dulu. Awalnya itu Kang Rex itu nawarin, kebetulan kami kerja bareng. Kang Rex itu adalah salah satu konsultannya perusahaan saya, dan saya adalah salah satu yang meloloskan pitchingnya Kang Rex. Singkat cerita, Kang Rex menawarkan saya untuk berbisnis bareng dia, yaitu bisnisnya kuliner. Cuman waktu itu saya pikir ngapain ya bisnis kuliner, saya bilang sama dia. Tapi karena saya lihat tujuan berbisnis Kang Rex itu sangat mulia dan luar biasa, akhirnya saya join lah sebagai silent investor saat itu posisinya. Sebagai silent investor, di mana saya memberikan sumbangsi juga dan memberikan ide-ide. Lalu pada suatu titik di mana ketika Kang Rex mau mulai warung abnormal,
itu Kang Rex pengen saya join as a professional dan sebagai owner juga, karena memang sudah sebagai founder. Lalu dia pengen saya full bantu dia untuk melakukan bisnisnya di CRP waktu itu. Cuman dulu ada kegalauan saya di mana saya posisinya sudah nyaman banget, tidak ada masalah, penghasilannya udah enak dan sudah berkeluarga pula. Nah itu dia. Memutuskannya itu untuk resign dari posisi yang sudah nyaman tuh sangat sulit sekali. Betul. Awalnya. Apa motivasinya nih Pak Hendra? Oke, yang pertama saya sudah capek ya, saya sudah 16 tahun bekerja untuk orang, dan saya pengen membuktikan apakah kompetensi dan ilmu yang saya punya ini bisa membantu bisnis saya gitu. Jadi saya ingin memvalidasi apakah selama ini saya bekerja 16 tahun ini sudah cukup untuk membantu membesarkan bisnis saya sendiri dengan Kang Rex dan teman-temannya tentunya. Akhirnya, tapi sebelum saya join, saya melakukan ritual seperti yang layaknya muslim lakukan. Waktu itu saya pergi umroh bersama istri untuk memantapkan hati bahwa apakah resign adalah the best option untuk kita, karena saya gambling di mana saya sudah punya anak 2 saat itu dan sudah berkeluarga, dan jadi saya putuskan untuk resign. Tapi yang motivasi saya adalah saya ingin membesarkan bisnis saya sendiri karena sudah bosan kerja sama orang. Oke. Dan sekarang bisnisnya sudah terbukti. Mungkin ini juga hasil dari pengalaman Pak Hendra sebelum berbisnis ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan Pak Hendra di CRP Group ini Pak Hendra menghandle kemitraan, ya, menghandle business development, salesnya. Nah, kalau saya boleh tanya nih, perbandingan antara bukan operasional tapi pekerjaan sales dulu saat profesional dan sekarang di bisnis yang masih menghandle sales ini, ada perbedaan yang sangat signifikan nggak nih Pak Hendra? Oke, sebetulnya kalau sales itu adalah sama-sama tim yang melakukan penjualan. Hanya perbedaannya, sales zaman dulu itu fokusnya hanya kepada feature and benefit, kepada apa sih keuntungannya kalau kita beli produk A, apa sih keuntungannya kalau kita beli produk B. Dulu fokusnya ke situ. Nah, kalau zaman sekarang itu fokusnya lebih ke reasonnya, lebih ke engagement, lebih ke trust kepada personalnya atau kepada brandnya. Jadi udah nggak lagi menggunakan feature and benefit, udah nggak lagi menggunakan what, tapi udah menggunakan why. Nah, menurut saya ini lebih powerful karena dari why ini orang membeli itu terkadang nggak butuh pun dia bisa beli. Kalau dulu orang beli itu hanya untuk butuh karena hanya feature dan benefit. Kalau sekarang lebih ke why, sehingga orang itu bisa melakukan repeat order tanpa perlu dia butuh, bahkan bisa merekomendasikan karena dia merasa bahwa apa yang dia inginkan itu sangat terkorelasi dengan brand kita misalnya gitu. Jadi lebih ke engagement sekarang orang belinya, bukan lagi ke jual putus. Nah ini menarik nih, ini baru mulai udah menarik nih. Sekarang itu lebih ke engagement, kalau dulu mungkin lebih ke cuman produknya aja. Iya. Karena memang sekarang Pak digital marketing, sekarang milenial itu yang mungkin yang mempengaruhi cara jual itu. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya mau ngobrol tentang structure nih Pak. Structure apa? Structure organisasi di CRP nih Pak. Ya. Nah, di bawah ini Bapak handle kemitraan nih. Ya. Saya manggilnya Mas aja deh ya. Boleh. Mas Hendra gitu. Biar santai. Biar santai. Nih Mas Hendra, di bagian kemitraan Warung Abnormal ini kan gini. Sekarang tuh masih banyak yang penasaran kenapa Warung Abnormal bisa naik pesat ya. Dalam berapa tahun sudah sekarang 89 cabang ya kalau nggak salah. Iya. Dalam berapa tahun? Startnya itu 2014 Abnormal. 2014. Iya. Di situ sudah memulai kemitraan ya? Belum. Oh, belum memulai kemitraan. Belum. Awalnya belum. Kita buka sendiri dulu awalnya. Oke, di kemitraan berarti pada tahun berapa, Pak? Kemitraan itu kita start tahun 2015. Pertama kali kita franchise-kan. Oke, 2015. Iya. Sekarang structure perbedaan dari tahun 2015 dengan sekarang tahun 2018 itu seperti apa? Dari sisi CRP-nya. Organisasi strukturnya mungkin ada divisi apa aja di business development ini? Oke, waktu pertama kali Abnormal dimitrakan atau di franchise kan, itu kita masih belum seperti sekarang. Konsepnya belum terlalu matang pertama kali. Yang kedua, skemanya juga masih belum terlalu matang. Namun ada sesuatu hal yang membuat kami itu survive, bahwa kami memastikan bahwa bisnis kami itu profitable yang pertama.
Yang kedua, kami pastikan bahwa kami serius dalam memfranchise-kan, dalam memitrakan brand kami. Nah, awal pertama kali hanya ada manajer franchise. Manajer franchise. Ya, pertama kali hanya ada tim business development, itu tim yang menjual franchise-nya saja. Lalu sambil jalan, saya merasa bahwa ada satu missing point. Saya menganalisa bahwa di pameran franchise dan franchise asing, saya merasa ada missing point di mana ketika orang memfranchisekan brand itu orang lupa terhadap dua hal. Satu, support system, dua, after sales. Nah, mungkin support system kalau brand-brand asing sudah strong sekali, tapi brand-brand lokal ini support systemnya masih lemah. Nah, lalu ketika saya full join, saya fokus ke dua hal ini. Sama satu lagi, saya merubah skemanya franchise-nya abnormal dari yang dulunya murah menjadi agak premium. Itu juga ada tujuannya. Jadi saya merubah 3 hal. Yang pertama adalah abnormal menjadi mahal, franchise-nya, image-nya mahal. Kalau saya bilang nggak mahal, tapi value for money kalau menurut saya. Yang kedua, saya merubah bahwa kita perlu support system yang baik dan benar dalam memfranchisekan sebuah brand. Kenapa? Karena survive sebuah brand itu ditentukan oleh support systemnya kuat apa tidak. Dan yang terakhir adalah after sales service-nya. Kenapa? Karena saya perhatikan setiap franchisee brand apapun itu, mereka kalau mau komplain, mereka bingung mau komplainnya kemana. Betul. Dan tidak ada mendengarkan, seakan-akan orang habis ngambil franchise, udahlah bodo amat, terserah lu deh, lo mau untung mau rugi emang gue pikirin gitu. Betul. Nah, ini menjadi momok ya buat para franchisor, sehingga kalau sebuah perusahaan franchisor tidak merubah stylenya, suatu saat orang tidak akan mau lagi ngambil franchise. Ini bahaya. Menurut saya bahaya. Harus ada yang memulai. Nah, kamilah yang memulai untuk membangun sistem franchise yang serius. Nah, kami harap kami menjadi mulai, dan kami harapkan brand-brand lain juga mulai mengikuti dan memperbaiki diri agar lebih baik, bahkan lebih baik dari kami kalau bisa. Oke, berarti ada 2 yang saya soroti. Yang pertama adalah support system, yang kedua adalah after sales. Yes. Teman-teman sabar. 2 ini akan kita bahas nih di podcast selanjutnya. Kita tunggu dan bakal stay tune terus di Foodies Podcast.